Haleluya, saudara-saudariku sekalian. Senang dapat menyapa Anda sekalian pada minggu ini. Saya yakin Anda yang setia mendengarkan program ini terus diberkati oleh Tuhan. Dan kita patut mengagungkan Tuhan karena hidup kita, masyarakat kita, dunia di mana kita tinggal saat ini sedang dipulihkan oleh Tuhan. Di mana kita melihat pandemi COVID yang terjadi. Dari hari ke hari kita melihat bagaimana Allah terus mengerjakan mujizatnya. Sehingga sampai saat ini kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan kita dapat melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana mestinya. Saudara-saudariku sekalian, pemberitaan firman Tuhan pada minggu ini diambil dari 2 ayat firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Nabi Yesaya dan Injil Yohanes. Yesaya 52 ayatnya yang ke-7 mengatakan, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Yesaya 52 ayatnya yang ke-7. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka, dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Yohanes 20 ayatnya yang ke-19. Kalau kita memperhatikan 2 ayat yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini atau pada minggu ini, maka kita menemukan baik Nabi Yesaya maupun Injil Yohanes menyampaikan kepada kita semua betapa pentingnya damai sejahtera dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bahkan damai sejahtera bagi masyarakat dan dunia di mana kita tinggal. Nabi Yesaya melukiskan bahwa mereka yang kelihatan datangnya dari puncak-puncak bukit dengan membawa berita damai sejahtera adalah sebuah pengharapan bagi masyarakat yang saat itu sedang mengalami berbagai tantangan hidup, khususnya permasalahan-permasalahan sosial kemasyarakatan satu demi satu muncul, sehingga secara menyeluruh umat manusia, umat pilihan Tuhan, yaitu orang-orang Israel, menantikan berita damai sejahtera yang membawa keteguhan hati mereka dalam menghadapi berbagai tantangan hidup yang saat itu sedang diperhadapkan kepada mereka. Berita damai sejahtera itu dinantikan karena kehidupan masyarakat sedang mengalami berbagai macam pencobaan. Kehidupan sosial yang terus-menerus mengalami guncangan. Dan akibat dari persoalan-persoalan sosial yang muncul, maka harus disadari berbagai penyakit sosial pun dapat muncul dan menerpa siapa saja yang hidup dalam masyarakat itu. Dan kalau kita melihat dalam konteks Nabi Yesaya ini, maka saudara-saudaraku sekalian, dampak dari kehidupan sosial yang tidak begitu baik berdampak juga kepada permasalahan ekonomi sekaligus permasalahan kehidupan spiritual. Dalam permasalahan-permasalahan kehidupan sosial, praktek-praktek yang terjadi adalah praktek-praktek yang tidak beretika lagi. Apakah itu terjadi atas umat secara umum maupun dalam kehidupan orang-orang percaya. Bahkan keluarga-keluarga orang-orang yang percaya kepada Tuhan pun mengalami guncangan. Kalau tadi saya katakan berbagai praktek kehidupan kemasyarakatan yang tidak beretika, maka dalam kehidupan umat pilihan Tuhan, praktek-praktek hubungan dalam keluarga, khususnya hubungan suami istri, bukan lagi
sebuah praktek yang wajar, yang orientasinya adalah kekudusan Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan dan mendirikan rumah tangga atau keluarga. Tetapi apa yang justru terjadi adalah praktek hubungan suami istri, adalah sebuah praktek yang dilakukan dengan kesenangan-kesenangan pribadi. Apakah itu dilakukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, ataupun kalau itu dilakukan antara laki-laki dan perempuan, maka itu dilakukan bukan pada pasangannya. Dan apa yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu adalah untuk mencapai kesenangan-kesenangan yang membawa kepada kebinasaan. Bukan karena mereka memiliki orientasi seksual yang menyimpang. Di sisi yang lain, saudara-saudaraku sekalian, dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, kekejaman, kejahatan muncul dalam kehidupan masyarakat. Sesama dianggap sebagai musuh dan digambarkan dengan orang-orang yang memiliki tangan yang berdarah. Kejahatan merupakan hal yang biasa terlihat dalam praktek hidup sehari-hari. Dan bila dilihat secara menyeluruh, pelaku kejahatan pun secara psikologis berdampak atas dirinya. Perasaan bersalah akibat dari melakukan kesalahan mengakibatkan kesehatan mental terganggu. Dan dalam kondisi seperti ini, baik mereka yang menjadi korban maupun mereka yang melaksanakan atau pelaku kejahatan itu, mereka membutuhkan ketenangan, mereka membutuhkan damai sejahtera, mereka membutuhkan pemulihan jiwa itu. Di sisi yang lain yang lebih menyedihkan lagi, sebagaimana tadi telah disebutkan bahwa kehidupan spiritual umat manusia, khususnya umat Tuhan, mengalami kekeringan. Dan ini diakibatkan oleh karena para imam dan nabi yang harusnya menjadi teladan dalam kehidupan umat. Tetapi para imam dan nabi telah melakukan korupsi. Mereka telah dibutakan dengan hal-hal yang bersifat material, sehingga kenyamanan tercipta dan melupakan tugas sebagai pemimpin umat. Bahkan dalam kitab Nabi Yesaya digambarkan penghukuman yang akan terjadi atas mereka. Tidak ada lagi pembedaan antara imam atau nabi dengan umat Tuhan. Semua mereka harus dihukum. Melihat kondisi ini adalah benar jikalau Nabi Yesaya muncul dan memberitakan betapa indahnya mereka yang datang dari puncak-puncak bukit mengabarkan berita damai sejahtera. Sebenarnya saudara-saudaraku sekalian, pembawa berita dari puncak-puncak bukit ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, menunjuk pada Yesus, Mesias yang dijanjikan. Dan benar bahwa berita damai dan kabar baik tentang keselamatan itu ditemukan dalam diri Yesus, Sang Raja Damai. Paskah berbicara tentang damai sejahtera itu. Penebusan di atas kayu salib berbicara tentang damai sejahtera. Allah dan manusia dipersatukan, Allah dan manusia diperdamaikan. Itu sebabnya saat Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di hari Minggu itu, dan ia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah mengatakan demikian, betapa hebatnya Yesus. Ia memastikan bahwa yang berbicara kepada murid-murid itu adalah Tuhan mereka dan guru mereka. Dia menunjukkan tangan yang berlubang paku itu, sekaligus menunjukkan lambung yang berbekas dari tusukan tombak. Yesus memastikan kepada murid-muridnya bahwa sesungguhnya dialah Allah itu, dialah guru mereka. Tetapi lebih dalam lagi makna Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya adalah
damai sejahtera itu terjadi melalui kematian dan kebangkitannya. Tidak ada jalan lain yang dapat membuat manusia mengalami damai sejahtera kecuali melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Dan tidak ada jalan lain yang dapat mendamaikan Allah dan manusia, Sang Pencipta dan ciptaannya, kecuali melalui penumpahan darah dan menelan sengat maut melalui kebangkitannya. Saudara-saudariku sekalian, firman ini berbicara kepada kita demikian. Di tengah-tengah persoalan hidup yang dihadapi oleh manusia, tidak ada jaminan yang dapat membuat hati manusia teguh dalam menghadapi persoalan-persoalan tersebut selain dari mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Sekuat dan sehebat apapun manusia, ia tetaplah manusia yang rapuh bila tidak mengalami damai sejahtera ilahi. Dan Paskah menyatakan damai sejahtera itu diberikan kepada manusia. Ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dalam perikop yang terdapat dalam Yohanes 20 ini dicatat bahwa ia menyampaikan damai sejahtera itu hingga 2 kali. Lalu dilanjutkan dengan pengutusan kepada murid-muridnya. Ini memiliki arti bahwa damai sejahtera yang Yesus telah berikan kepada murid-muridnya, dan kini Yesus mengutus murid-muridnya, maka mereka diutus untuk memberitakan berita damai sejahtera itu. Damai sejahtera itu diberikan kepada semua manusia agar manusia mengalami suatu harmonisasi hidup yang menyentuh tubuh, jiwa, dan roh. Kebangkitan Kristus memulihkan hubungan-hubungan dalam diri manusia agar terjadi harmonisasi tersebut, sehingga manusia dipulihkan secara utuh dan akhirnya manusia dipulihkan dalam hubungannya dengan terang dengan Tuhan yang mencipta. Pemulihan secara menyeluruh itu menyangkut tubuh, jiwa, dan roh, sehingga antara kemauan roh dan tubuh akan mengalami suatu harmonisasi dan tidak bertentangan satu dengan yang lain. Dalam konteks hidup orang-orang percaya dewasa ini, pengutusan untuk memberitakan damai sejahtera kepada setiap orang adalah tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab gereja itu. Persoalan-persoalan kemasyarakatan yang muncul sebenarnya sama saja dengan apa yang telah terjadi pada waktu yang lampau. Hanya saja persoalan-persoalan itu muncul dalam bentuk yang lain. Kalau kita berbicara tentang masalah ketidakadilan, maka ketidakadilan itu telah terjadi dalam kehidupan umat-umat Tuhan dan masyarakat pada waktu dahulu. Kalau kita berbicara tentang hal-hal yang bersifat amoral, maka itu juga telah terjadi pada waktu yang lampau. Dan kalau kita berbicara tentang kehidupan sosial yang dapat membangkitkan kekuatan-kekuatan untuk melawan kekuatan yang satu melawan kekuatan yang lain, itu juga telah terjadi pada waktu yang lampau. Panggilan yang sama untuk memberitakan damai sejahtera Tuhan itu kini dipercayakan kepada kita sebagai gerejanya. Yang diperlukan saat ini adalah bagaimana kita memberitakan damai sejahtera dari Tuhan yang dapat masuk dalam berbagai konteks hidup manusia. Cara-cara pemberitaan perlu direkontekstualisasikan kembali, khususnya saat kita diperhadapkan pada masalah-masalah kearifan lokal, sehingga damai sejahtera itu masuk dalam ruang yang mencakup keutuhan hidup manusia. Bukankah selama ini kearifan lokal itu tidak begitu banyak mendapat tempat di dalam hati kita? Rekontekstualisasi bentuk pelayanan perlu dilakukan
yaitu sebuah pelayanan yang mendatangkan damai sejahtera mencakup keutuhan hidup. Jika bentuk pelayanan hanya menyentuh aspek jasmani dan melupakan hal-hal yang rohani, maka sia-sialah pelayanan yang dilakukan. Rekontekstualisasi bentuk pelayanan hendaknya menyangkut keutuhan hidup manusia yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Saudara-saudariku sekalian, pasca berbicara tentang pengutusan, Anda dan saya diutus untuk memberitakan damai sejahtera dari Tuhan. Damai sejahtera yang memulihkan hubungan Allah dan manusia. Damai sejahtera itu memulihkan manusia dengan dirinya sendiri melalui harmonisasi antara tubuh, jiwa, dan roh yang menjadi satu kesatuan, dan itu dipersembahkan sebagai persembahan yang kudus di hadapan Allah. Damai sejahtera itu memulihkan hubungan manusia dengan sesamanya, dan damai sejahtera yang diberitakan oleh gereja, oleh orang-orang percaya adalah damai sejahtera yang memulihkan hubungan manusia dengan ciptaan yang lain. Saya yakin dan percaya bahwa pasca tahun ini kita semua diutus untuk menjadi pembawa berita damai sejahtera kemanapun kita pergi. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami ditantang untuk menjadi pembawa damai dalam kehidupan ini. Menyadari ya Tuhan bahwa kami tidak kuat melakukannya dengan kekuatan kami. Maka kami meminta kiranya Roh-Mu ada bersama-sama dengan kami. Sehingga pemberitaan yang kami sampaikan adalah pemberitaan yang memiliki kuasa sebab Engkau ada di dalamnya. Dan pemberitaan yang kami lakukan itu akan membawa kesembuhan dan pengharapan bagi mereka yang mendengarkan. Kami mau berdoa bagi mereka yang mendengarkan pemberitaan firman ini, kiranya hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Amin. Haleluya. Sampai jumpa minggu yang akan datang.